Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakir Rahman akan mencoba menjelaskan kegiatan mengalokasikan dana. Ya, yang pertama, pengertian mengalokasikan dana. Arti lain dari mengalokasikan dana adalah menjual kembali dana perolehan dari himpunan dana atau simpanan dalam bentuk pengeluaran dana, kredit, atau pinjaman. Yang kedua, pengertian kredit dan pembiayaan. Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman, meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan pembiayaan itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil. Bedanya itu di sini ya. Kalau kredit itu dengan pemberian bunga, ini dengan imbalan bagi hasil. Yang ketiga, unsur kredit. Unsur kredit itu ada A, kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. B, kesepakatan. Kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajibannya. C, jangka waktu. Jangka waktu itu mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Ada D, risiko. Risiko itu adanya tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu risiko tidak terjadinya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang kredit, maka semakin besar risikonya. Yang yaitu balas jasa. Balas jasa itu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut. Ya, bagian yang keempat, tujuan kredit. Tujuan kredit itu ada A, mencari keuntungan. Mencari keuntungan di sini bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit. Yang B, membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah ialah membantu nasabah yang memerlukan baik investasi atau modal jasa. Yang C itu membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik. Karena semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Lanjut ke slide kedua. Ya, di sini ada fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama, yang A, untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Yang B, meningkatkan peredaran atau lalu lintas uang. Uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain. Yang C, untuk meningkatkan daya guna barang.
Kredit yang diberikan akan diolah menjadi berguna atau bermanfaat oleh si debitur. Yang D, meningkatkan peredaran barang. Kredit akan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang sebagai alat stabilitas ekonomi. Artinya, dengan adanya kredit, yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Lanjut F, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Pengusaha menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan usahanya karena adanya tambahan pinjaman sebagai modal. Yang G, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin membaik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Lanjut yang terakhir, H, untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional, dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Itulah penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.